Bribtu FN sebagai tersangka dan langsung menahan Bribtu FN, istri yang melakukan KDRT terhadap suaminya sendiri yang juga sesama anggota Polri, Bribtu Rian. Usai ditetapkan tersangka, Bribtu FN ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim karena tersangka memiliki 3 anak balita. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh karena Bribtu FN mencoba menolong sang suami saat peristiwa kebakaran terjadi. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban, di mana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya luka-luka, dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan anggota Polri masih trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Menurut polisi, tersangka menyesali perbuatannya dan sempat meminta maaf pada korban Bribtu Rian sebelum korban meninggal akibat luka bakar serius. Bribtu FN dijerat pasal tentang KDRT dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Jenazah Bribtu Rian telah dimakamkan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, korban dan istrinya yang merupakan anggota Poluan cekcok di rumah mereka di asrama polisi di Mojokerto. Menurut Kapolres Mojokerto, kejadian bermula saat tersangka mengecek ATM milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 di ATM suaminya sudah berkurang. Belakangan diduga gaji sang suami digunakan untuk judi online. Sekitar pukul 10.30 korban pulang. Tidak berapa lama, keduanya terlibat cekcok. Tersangka menyiram bensin yang sudah dibeli sebelumnya ke tubuh korban. Menurut polisi, bensin yang disiram ini juga mengenai sumber api di sekitar korban. Jenazah telah dikebumikan. Pemakaman Bribtu Rian dilakukan dengan upacara kedinasan, disaksikan keluarga, kerabat, dan rekan dari anggota Polres Jombang dan Mojokerto. Polda Jawa Timur kini masih mendalami kasus ini dengan memeriksa tersangka Bribtu FN yang tak lain istri korban. Bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Kompolnas mengingatkan institusi Polri agar pimpinan memantau anak buah untuk menekan penyimpangan atau mendeteksi perubahan sikap para anggotanya agar tidak kecolongan. Ya, pengawasan oleh Polri tentunya bisa dilakukan baik oleh pengawas internal, tetapi yang menurut kami paling penting adalah pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung. Karena yang bisa mendeteksi bagaimana perubahan sikap anak buah, perilakunya, dan sebagainya adalah atasan langsung. Karena terus terang kami mengamati ketika atasan tidak peduli dengan anggotanya, maka dia akan kecolongan. Polda Jawa Timur saat ini tengah mendalami kasus ini dengan memberikan pendampingan tim trauma healing dan psikiater bagi istri korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas KDRT yang menewaskan Bribtu Rian. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas lebih dalam soal kasus KDRT pasangan anggota Polri, kita bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat petang, Bu Hanifah. Selamat petang, Mas Brahim. Baik, Bu Hanifah, bagaimana harusnya polisi menyidik kasus ini? Dengan latar belakang ada judi daring, kondisi psikis pelaku juga masih trauma, Bu Hanifah. Oke, baik.
Sebetulnya ini masalah yang agak-agak rumit ya Mas ya, karena pelaku adalah korban gitu ya. Korban dari apa? Dari KDRT itu sendiri, bahwa ada penelantaran di sini ketika seorang suami tidak terbuka secara keuangan terhadap istri dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang lain. Padahal suami sendiri adalah seorang polisi, di mana institusi Polri itu sedang berupaya untuk menutup atau menyelesaikan permasalahan judi online ini, tetapi justru melakukan permainan itu sendiri, sehingga hal ini bisa berakibat kepada kinerja kepolisian itu sendiri. Ini yang membuat kasus ini menjadi lebih rumit lagi gitu ya. Nah, padahal istri kan sedang melahirkan anak ya, baru 4 bulan. Ini pasti sedang mengalami baby blues, di mana seorang istri yang mengalami baby blues itu kondisi emosionalnya itu sedang terganggu. Mereka sedang mengalami kondisi-kondisi tidak nyaman, ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan berat yang membuat mereka semakin kesulitan menjalani hidup. Ini yang membuat seorang istri menjadi yang awalnya menjadi korban, sekarang menjadi pelaku. Seperti itu Mas Ibrahim. Jadi bagaimana ini soal penyidikan yang harus dilakukan oleh polisi? Karena pelaku juga menyesali perbuatannya, langsung menolong korban ke rumah sakit. Artinya ini bisa dikatakan tidak ada niat untuk melukai korban sebetulnya, Bu Hanifah. Biasanya macam-macam motif dari perilaku kekerasan ini. Bisa jadi si istri itu hanya ingin menakut-nakuti suami tetapi kalau dari prosesnya kan sudah nampak sekali dia membeli bensin eceran dimasukkan ke dalam plastik, terus melakukan mau memotret gambar itu untuk menakut-nakuti suami. Tetapi mungkin kejadiannya menjadi semakin berat ketika tidak sengaja api itu menyala dan menyambar. Jadi mungkin bisa ditanya lagi atau diinterogasi lagi, pelaku ini sebetulnya benar-benar ingin melakukan pembunuhan atau hanya ingin menumpahkan kekesalannya karena suami tidak bertanggung jawab terhadap istri. Baik, Bu Hanifah, ini yang jadi catatan latar belakang judi daring. Padahal itu yang harus ditindak oleh polisi. Apa sih yang men-triggernya sehingga ini korban bisa terjerumus? Atau ada pengawasannya lemah dari sini Anda melihat? Ya, jadi bisa jadi ini pengawasannya lemah dari institusi Polri itu sendiri ketika mereka tidak melakukan pengamatan langsung seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya tadi, bahwa pimpinan harus melihat bagaimana perubahan sikap dan perilaku dari anggotanya. Karena ketika ada perubahan sikap, ini bisa terjadi karena internal atau eksternal. Internal bisa jadi karena keluarganya, karena kesulitan mengendalikan emosi, atau dari eksternal yaitu pekerjaan atau hal-hal lain, tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua, atau tuntutan yang lain. Sehingga dan satu lagi tuntutan ekonomi. Ketika tuntutan ekonomi itu menjadi besar dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan, bisa jadi menggunakan judi online sebagai cara yang singkat untuk mendapatkan itu. Nah, kembali lagi ketika dia berjudi online, artinya kan ada sesuatu yang ingin dipenuhi, mungkin kebutuhan ekonomi. Lalu yang harus kita lihat adalah bagaimana kehidupan sehari-harinya. Apakah dia jadi anggota yang hedon atau bagaimana, atau tuntutan dari mana sehingga dia tidak bisa menggunakan uang penghasilan dari institusinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti ini harus ada, ya. Baik, Bu Hanifah, dengan kondisi anak yang masih balita, latar belakang percecokan juga, kemudian psikis dari pelaku yang masih trauma, apakah ini bisa menjadi meringankan untuk proses hukum bagi pelaku atau bagaimana? Kembali lagi, kita harus melihat motifnya seperti apa. Apakah benar dia ingin membunuh atau ingin menakut-nakuti, tetapi apesnya adalah itu tadi menyala gitu ya. Padahal kalau dilihat dari runutannya, dia itu adalah korban. Nah, korban itu kan jelas-jelas dia akan melakukan karena kemarahan akibat dari sosio-emosional tadi yang tidak selesai gitu ya. Jadi ketika dia harus melakukan pasal-pasal yang harus dituduhkan, bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan trauma-trauma masa lalunya, apakah sudah tertebus? Dengan suaminya meninggal aja dia ada trauma baru gitu. Sementara ketika suaminya melakukan KDRT sebelumnya, yaitu dengan melakukan penelantaran, ini juga sudah menimbulkan trauma lama yang terjadi pada istrinya. Ini harus dilakukan peninjauan kepada aparat yang melakukan penyidikan ini untuk meringankan hukuman bagi korban. Artinya hukuman bagi pelaku. Dengan latar belakang yang dialami tak perlu diberikan hukuman maksimal atau pandangannya seperti apa menurut Anda? Bukan tidak perlu memberikan maksimal, tetapi diberikan hukuman sesuai dengan apa yang sudah dilakukan.
Kalau dia ini karena korbannya itu sampai meninggal dunia, apakah dia itu melakukan perencanaan dalam hal ini? Atau kita lihat lagi ke belakang, kenapa dia melakukan hal ini? Apakah ada trauma panjang yang dilakukan oleh suaminya? Karena ini sudah jelas bahwa ini adalah KDRT, pelakunya adalah korban. Jadi pelaku adalah korban yang sudah lama, tapi sekarang tercetus untuk mengungkapkan kemarahannya sehingga menimbulkan kematian. Jadi yang harus kita lihat adalah dia benar-benar melakukan rencana pembunuhan atau dia hanya mau melakukan pengancaman. Karena bagaimanapun juga seorang istri dengan 3 orang anak, dengan 2 anak bayi kembar, itu sepertinya tidak mungkin dia akan menghilangkan nyawa suaminya karena dia butuh support banget. Bisa jadi selama ini sang suami tidak melakukan support itu secara emosional dan finansial terhadap istri sehingga dia menjadi gelap mata. Baik, terima kasih Bu Hanifah Hasna, kriminolog yang telah memberikan pandangannya terkait dengan kasus anggota POWAN di Jawa Timur. Sama-sama Mas Ibrahim. Baik, dan saudara, informasi lainnya, Polresta Pati Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan bos rental mobil yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka EN dan BC yang merupakan petani dan buruh tani berperan mengejar mobil hingga melakukan pemukulan pada korban. Sementara tersangka AG, wira swasta berperan melakukan penganiayaan hingga pemilik rental mobil meninggal dunia. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 19 saksi dan kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ini sudah ada di sini. Tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Peristiwa berawal dari 4 korban yang datang dari Jakarta mau mengambil mobil rental yang hilang di desa Sumber Sokopati, Jawa Tengah. Saat pemilik rental hendak membawa mobil dengan kunci cadangan, ia dan ketiga orang malah diteriaki maling dan dihajar oleh warga. Saudara, kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung kengerian. Pemilik rental mobil tewas, 3 korban menjadi perawatan di rumah sakit dan mobil dibakar massa. Pelatih Sintayong meminta timnas Indonesia tampil habis-habisan melawan Filipina demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pengacara Otto Hasibuan akan memberikan bantuan hukum pada Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina yang telah divonis seumur hidup. Otto menilai ada sejumlah kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. hitam premium harus jimat daman minum. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus jimat daman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tunggu Indonesia. Jadi baru lagi. Avian, cepat keringnya baru selamanya. Jadi baru lagi. Avian, cat kayu dan besi. Percaya Avian Brands. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol.